Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana bu kabarnya baik bu? Alhamdulillah. Baik, cuman ya kita masih agak merayap ya aktivitas ya. Oke, Bu Dita, saya minta waktunya sebentar berkaitan dengan supervisi klinis yang mau saya lakukan. Jadi kegiatan ini adalah observasi di mana kita tujuannya adalah yang pertama nih supervisi secara umum adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang mudah pada anak. Jadi nanti diharapkan setelah supervisi ini kita menjadi lebih berdaya, terus kompetensi juga menjadi lebih berkembang, sehingga nanti peningkatan performa kita di kelas lebih baik, dan tujuan pembelajaran juga nanti bisa diperoleh. Jadi posisi kita adalah mitra, jadi kita akan sama-sama berusaha mencari solusi dari mungkin permasalahan yang ada di kegiatan pembelajaran. Itu. Jadi perbincangan kita observasi ini tujuannya untuk mencari tahu rencana yang ingin dilaksanakan oleh ibu pada supervisi. Jadi apa yang sudah direncanakan? Jadi masuk ke materi baru bab selanjutnya mengenai getaran dan gelombang. Jadi paling awalnya kan untuk materi getaran gelombang tadinya pertemuan pertama paling kita tahu kan menjelaskan pengertian getaran, kemudian istilah getaran terus sampai dia mengetahui apa perbedaan frekuensi sama periode, sampai akhirnya mereka bisa menghitung berapa frekuensinya, berapa periodenya di suatu ayunan atau getaran. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya berarti nanti KBM, pada saat KBM mereka bisa menjelaskan pengertian getaran, jadi apa itu getaran, dan mereka bisa tahu itu apa contoh-contohnya, contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari lah. Mereka bisa tahu. Kemudian mereka tuh juga bisa menyelidiki peristiwa dari getaran bandul yang mereka lihat sehari-hari itu apa sih, mereka selidiki lah bagaimana pergerakannya, perubahan si bandul itu, sampai akhirnya mereka tahu tuh apa artinya frekuensi, apa artinya periode, apa yang mereka akan hitung juga. Jadi dia bisa menghitung frekuensi dan itu sampai situ aja, kayaknya satu pertemuan mungkin sampai segitu dalam satu pertemuan. Berikutnya apa area pengembangnya dari pembelajaran ini yang menjadi kesulitan barangkali dari anak-anak apa? Lama ini sih Bu, karena kadang-kadang kan pelajaran IPA itu nggak cuma pagi hari ya Bu ya. Jadi kadang siang, kalau pelajaran udah agak siang Bu, akhirnya turun kan masih fokusnya tuh ya berkurang tuh anak-anak, pokoknya ya udah pengen pulang aja gitu perasaannya. Jadi apa ya, kadang-kadang mau menjelaskan pun mereka yang nggak fokus, jadinya kita harus bikin caranya supaya mereka tetap fokus, tetap merhatiin sekaligus kayak harus kita tingkatkan lagi tuh untuk menjelaskannya. Nah, untuk materi ini kira-kira sudah direncanakan apa nih yang bisa membuat mereka fokus ini apa namanya lakukan? Hal ini sih dari
orang di lingkungan ya memang banyak dalam kehidupan sehari-hari, tapi karena tujuannya tadi dia bisa mengetahui periode dan frekuensi, apalagi sampai dia bisa menghitung, berarti kan dia harus ketika benda itu bergerak jadinya harus stabil, harus sama, harus ya sebisa mungkin nggak ada apa yang mempengaruhi gitu. Misalnya kalau kita punya apa ya, kita lakukan secara langsung gitu ya, jadi ada angin, ada ya yang mempengaruhi frekuensi dan periode itu lah. Nanti apa namanya, butuh ini ya, dia belajar, butuh yang dia yang baru gitu, sehingga anaknya itu nggak cuma mendengarkan doang, tapi juga dia melihat secara visual gitu perubahannya, secara stabilannya gitu. Jadi kalau di dia kan di kayak dia pergerakannya ya animasi gitu, sama paling itu ada. Jadi kemarin cari-cari aja tuh Bu, aplikasi di web namanya Pet. Ini pas kuliah saya dikenalin lah sama dosen, ada Pet ini. Ini strategi gitu. Ini strategi yang baru. Oh iya, yang mau akan saya lakukan karena waktu itu kan udah pernah dicoba pas kuliah gitu. Ada aplikasi yang sebenarnya materinya banyak. Jadi salah satunya di getaran ini ternyata ada juga nih bandulnya ada. Jadi mau saya coba, bisa nggak ya ke anak SMP ibu? Karena kan kayaknya biasanya dia cuma lihat pakai PT atau dia lihat video lah. Nah ini dicoba. Oh, itu bedanya ya. Kalau ini anak bisa coba. Nah, bisa nyoba. Oh. Jadi apa perubahan apa nih? Simpangannya ya Bu ya. Ada berapa derajat dia berubahnya. Kemudian masanya juga bisa diubah, panjang ininya Bu, panjang apa namanya? Talinya pun juga bisa diubah. Jadi apa sih, dia bisa membedakan lah ketika bandul ini diganti-ganti masanya atau diganti talinya atau diganti besar simpangannya, apakah mempengaruhi periode dan frekuensi. Jadi ini saya naruhnya di mana ya Bu? Jadi setelah mereka paham apa itu periode dan frekuensi berarti ya. Jadi mereka bisa ada praktek secara virtual. Iya, praktek secara virtual. Aplikasi Pet ini mereka mencoba. Oh menarik juga ya. Apa namanya, ada inovasi seperti ini. Jadi kita coba sepakati bahwa mau mencoba aplikasi Pet animasi ini untuk anak mencoba menggunakan dan lebih memahami lagi ya tentang getaran dan simpangan ya. Kira-kira kapan nih waktu yang bisa saya kunjungan kelas? Senin ya, hari Senin tanggal berapa? 20 Maret Bu, berarti 20 Maret hari Senin itu saya ada jadwal di 86 jam ke-7 dan 8. Nah ini Bu jam terakhir. Pas ya? Pas Nanti kita lihat apa namanya bagaimana aplikasinya nanti ya. Ya nanti berarti setelah kita observasinya nanti hari Senin tanggal 20 jam 8 di kelas 86. Nanti setelah ini akan dijadwal juga pasca observasinya kan mungkin sekitar 10 atau 20
akan saya jadwalkan lagi untuk pasca observasi. Nah nanti selama observasi saya mungkin akan berada di kelas lalu membuat catatan-catatan poin izin ya Pak, jadi supaya ada yang bisa kita refleksikan, ada yang bisa kita bahas setelah observasi di kelas observasi. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan untuk saat nanti yang mungkin mau dilakukan di saat observasi yang sudah direncanakan oleh kita. Kira-kira bisa nggak ya kalau ini diaplikasikan? Ya harus dicoba berarti kan. Kita lihat dulu nanti responnya bagaimana. Karena kan memang ini inovasi ya, coba kita melihat bagaimana maka dengan aplikasi ini mungkin ada respon dari anak-anak. Nanti mungkin saya akan coba juga di saat observasi. Mungkin itu saja ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih atas waktunya kita di pasca observasi ini. Nanti kita ketemu lagi hari Senin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Di siang-siang walaupun jam terakhir harus tetap semangat. Hadir Bu. Alfian tidak masuk. Apa? Adini juga nggak masuk. Sakit. Ada. Sakit. Hadir Bu. Asifa. Hadir. Aura. Hadir. Dimas. Hadir. Lutfi. Hadir. Evan. Hadir. Fadia. Hadir. Farel. Hadir. Febri. Hadir Bu. Rizka. Nggak masuk Bu. Izin Bu. Gendis gak masuk. Apa? Apa? Ibnu. Sudah masuk. Hadir Bu. Mandala Joseph. Di bawah. Iya, Wisnu. Martin. Saya. Joseph. Hadir Bu. Kamuka. Masuk. Haris. Masuk. Rizky. Hadir Bu. Nabila. Azwa. Ramita. Priscilla. Masuk. Raihan. Hadir. Raya. Lagi di bawah. Nggak masuk bohong. Salsa dua. Hadir. Hadir. Tawa. Hadir. Saskia. Hadir. Samuel. Sakit. Safira. Izin. Pulang kampung. Kak. Hadir Bu. Angel. Terima kasih sekali. Ya Bu. Ceritanya itu yang awal pada kemana? Enggak kan? Ya. Hari ini kita masuk ke materi getaran dan gelombang. Sebelumnya ada yang pernah dengar gak getaran itu apa nih? Gak pernah dengar getaran benda bergetar. Nah, apa? Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Komando.
Nah, kalian pasti bisa semua main musik. Dia sebenarnya kan bergetar. Yang kedua misalnya ada bandul, bandul kalau di jam di rumahnya ada masih punya jamnya. Itu ada bandulnya. Ada. Kalau misalkan jam tepat jam 00 pasti. Juga termasuk getaran. Jadi tadi contoh yang senar, bandul, ayunan itu bergeraknya seperti apa? Ya, titik seimbang lagi. Cara bolak-balik. Kalian buat contoh. Misalnya ibu jalan nih, bolak-balik ibu. Ibu dikatakan bergetar apa? Tidak. Padahal gerakannya bolak-balik. Tidak keseimbangan. Karena kalau misalkan ibu bolak-balik, tambahannya getaran adalah pengertiannya gerakan bolak-balik yang melewati titik Keseimbangan. Nah, ibu bergeraknya nggak melewati titik, jadi ibu bukan dikatakan bergerak. Nah, tadi gerakan bolak-balik, contohnya tadi bandul misalnya. Gerakannya bolak-balik. Misalnya dia bergeraknya tadi kemana? Ke arah Kanan kiri. Kanan lagi. Kembali lagi. Misalnya ibu sebutkan di sini A, O, B. Jadi kalau namanya getaran gerak bolak-balik dari mana ke mana? B. B. Ini disebut sebagai dia karena gerakannya bolak-balik, maka disebutnya sebagai satu getaran. Kalau misalkan dari A ke O ke B, ini disebutnya apa? Setengah. Kenapa? Kalau dari gerakan bola, ini baru sampai ke kanan, belum baca ini, makanya disebutnya sebagai setengah. Ini ya, potensi dasarnya menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem perjalanan manusia dan sistem syaraf. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian getaran, peristiwa getaran bandul, dan menghitung frekuensi serta periode pada tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian getaran. Kalian diharapkan nantinya setelah selesai bisa menjelaskan pengertian getaran, menyelidiki peristiwa getaran bandul, dan dapat menghitung frekuensi dan periode ayunan getaran. Ini tadi nih, biasanya bergetar dari mana dia kalau tadi? A, B, C, D. Itu satu getaran apa setengah getaran? Getaran. Bisa ya tadi. Nah, berarti apa pengertian dari getaran? Gerak dari suatu benda yang melalui titik keseimbangan. Nah, jangan sampai suatu benda doang, tapi diterusin. Gerak bolak-balik pada suatu benda yang melewati titik keseimbangan. Ini ya, gerak bolak-balik dan benda melalui titik. Nah, kalau titik keseimbangannya ada di mana? Ada di mana?
Nah, titik saja. Kalau dari B ke A itu ada disebut dengan amplitudo. Duduk. Nah, contohnya adalah pegas juga. Pegas yang diberi, tadi ada yang bilang tuh pegas yang diberi beban. Nah, ini kalau penggambaran pegas juga termasuk getaran. Karena apa? Ketika dia diberi beban, udah pasti bebannya akan turun. Nah, karena pegas, kan bisa balik lagi. Nah, dia akan naik. Kalau tadi kanan kiri, kalau bandul kanan kiri, kalau pegas dia atas bawah. Ini ada perubahannya. Gerakan apa tadi? Gerakan bolak balik. Nah, ini ya. Getaran ayunan bandul kalau satu getaran tadi A ke B ke C balik lagi ke kalau misalkan ada pegas sama gerakan bolak balik juga. Ya dari mana? Misalnya dari O ke A ke O ke B balik lagi ke ya tergantung mana awalannya. Ini adalah contoh penerapan dari getaran contoh ayunan. Nah, pola bandul jadi dia bendanya tadi getarannya kawan ya, sekarang udah bendanya. Nah, ini adalah coba nih nah tadi bandul itu merupakan salah satu contoh dari getaran. Nah, kita coba nih, ketika dilepas bandulnya, dia akan bergerak. Gerakannya pasti bolak balik. Kalau kalian main ayunan juga, kalau misalkan didorong, ada didorong, pasti kembali lagi ya. Kalau kalian mendorongnya secara kencang, maka pergerakan ayunannya cepat. Tapi kalau kalian dorongnya pelan-pelan, gerakan ayunannya juga pelan. Nah itu coba kita lihat apa sih yang mempengaruhi dari pergerakan getaran yang cepat dan lambat. Nah ini contohnya ketika melihat ada stopwatch di sini, dia menunjukkan angka. Coba kita lihat berapa kali ayunan atau berapa kali dia bergerak mengayun. Nanti dilihat waktunya. Satu, dua, kayak gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang kehipnotis lagi nih. Tidak. Saya bolak-balik tahunya dia 10 kali ayunan, coba dilihat stopwatchnya menunjuk angka berapa? 50. Berarti selama 10 kali ayunan, waktu yang diperlukan adalah 50 detik atau 50 sekund. Nah, frekuensinya adalah ya kan benda yang bergetar dibagi dengan waktu.
Kalau saya tanya berapa getaran dalam satu detik? Kalau tadi kan berapa detik dalam satu getaran? Jadi sekarang berapa misalnya dalam satu detik berapa getaran? Berapa kali dia? Kan tadi kita mau lihat berapa waktunya. Sekarang kita mau lihat berapa sih satu second itu dia bergetaran selama berapa kali. Jadi gimana? 10 dibagi berapa? Inilah yang disebut dengan frekuensi. Frekuensinya adalah 0,2 berarti dalam satu detik benda ini bandul ini bergetar 0,2. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu second atau satu detik. Berarti tadi berapa? 0,2. Satu detiknya cuma 0,2 getaran. Nah, rumusnya apa nih? Sehingga frekuensi berarti banyaknya getaran atau disebut tadi kita nyebutnya N. Getaran itu N, waktu itu berarti F sama dengan N per T. Banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Kalau tadi ibu kan nanya tuh berapa waktu yang diperlukan dalam satu getaran? Berarti berapa tadi waktunya? 50. Berapa? Satu getarannya berapa detik? 5 detik. Gimana caranya berarti? 50 dibagi 50 dibagi 10. Dia 5 second. Nah, ini disebut dengan periode. Berarti periode itu apa? Kalau kita rumuskan P sama dengan tadi P sama T. Jadi apa? Yang dua ya. P sama dengan P sama dengan P per 1 per F. Ini dulu nih. P per F. Tadi kan mau tahu berapa sih waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Berarti waktu dibagi dengan banyaknya getaran. T sama dengan T per N. Periodenya adalah 5 second. Jadi periode apa? Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. T. Periode itu disebutnya T. T besar sama dengan T kecilnya itu waktu, N-nya itu adalah banyaknya. Kalau kita simpulkan berarti gimana? Antara tadi frekuensi tadi gimana? F sama dengan N per T. Hubungan antara frekuensi dengan periode adalah berbanding terbalik. Kenapa tinggi frekuensinya maka periodenya semakin kecil. Sebaliknya kecil maka frekuensinya semakin kecil. Berarti kalau misalkan terbalik itu bisa menyebutkan tadi F kan sama dengan N. Berarti hubungannya dengan periode tinggal dibalikkan. Nanti titik frekuensinya persamaannya jadinya apa? F sama dengan getaran itu per F. Kalau T per N-nya dibalik jadi apa? T per N-nya dibalik jadi apa? Iya, T per N. Periode. Oh, periode. Gak satu. T per N-nya dibalik jadi T per N.
Oh, nggak gitu. Atasnya berarti apa? Kita kali silang. T besar sama dengan T kecil per N. Kalau kita kali silang, N si N dari bawah dengan T. Bisa dapat kalau apapun dibagi satu hasilnya yang siapa? Yang bawahnya kan? Berarti satunya kemana? Ke atas. Jadi N per T bisa jadi 1 per T. Jadi bisa kita ubah nggak? Bisa. Berarti hubungan antara frekuensi dan periode adalah kebalikannya. Frekuensi sama dengan 1 per T. Berarti periode sama dengan frekuensi apa? F sama dengan N. 1 per X. 1 per T atau T sama dengan 2 per X. frekuensi sama dengan F per T. Kalau periode sama dengan X per T. Kalau tergantung Balik tiga. Oke. asalnya jadi 0,5. Ibu tarik sejauh 30 derajat. Jangan bau dong. Bawaan yang paling bau siapa? Nah sekarang ibu mau menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk bergetar selama 1 getaran. Jadi coba nih. 30 start play. Dari kanan ya kan. Kita akan bergetar ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Waktu yang diperlukan adalah detik 1,71 detik. Kita coba dengan masa 1 kilo, kita lihat berapa sih periodenya. Kita taruh sejauh 30 derajat. Gue diminta. Periodenya sebesar berapa nih kalian? Akan berbeda. Ubah jadi 0,5 masanya. Tadi yang periodenya berapa? Periodenya masih 1,6 berarti masa mempengaruhi periode.
suatu jenis untuk bergerak bolak-balik satu Jenis. selesai. Ayo. Ayo, Fokus. Hitungan ya. sakit hati. Masanya 0,5. Periodenya berapa? 1,6. Yang sekarang diubah masanya jadi 1 kilo. Kok jadi gimana ini? Periodenya berapa? Sama nggak sama yang ngomong tadi? beda-beda. Yang lihat siapa? Itu berat berapa? Tadi berapa? Kalau ibu ubah jadi 1,5 masanya. Coba dilihat dari gorengnya berapa? Berarti masa mempengaruhi nggak periode? Masa tidak mempengaruhi periode? Kalau apa? Kita cuma mengubah masanya doang kan tadi ya? Periodenya Besoknya puasa. berarti yang itu Libur. Besoknya puasa. Gak boleh makan. Lapar. Dia tahu bagi dia nggak. sekarang apa yang tadi jumlah getarannya 10 kali. Berarti coba tentukan frekuensi dari frekuensi persamaannya apa ya? M sama dengan M sama dengan frekuensi dengan Satu T dan M. M per T. Berarti berapa nih? F sama dengan 10 dibagi 1. Gua bisa. bagi 10. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah getaran jelas satu singkat satu detik. Apa tadi frekuensi? Jumlah getaran dalam 1 second. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 second atau 1 detik. Kalau periode waktu yang diperlukan dalam 1 getaran. Bisa ya ada pertanyaan? Itu adalah hubungan antara frekuensi dan periode. Tahu ini. Nah ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gimana sih hubungan antara frekuensi? Dadah. Bentar, ulangi ya. Berarti apa yang kita pelajari hari ini tadi? Apa itu getaran tadi? Yang bolak-balik pada suatu Satu orang, ayo.
Jadi frekuensi apa? Frekuensi Jumlah ketara dalam satu detik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara sekian untuk pelajaran hari ini. Kita akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dita? Baik Ibu, alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Baik juga. Sebenarnya seperti biasa kita masih padat ya kegiatan. Tapi alhamdulillah nih kelas 9 sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Jadi kita udah agak ringan nih. Ya mudah-mudahan dengan berkurangnya kegiatan bisa lebih fokus lagi nih dengan kelas 7 dan kelas 8 ini aja. Nah, Berita saya minta waktu hari ini untuk melanjutkan supervisi yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kalau tahapannya kan ada 3 ya Berita. Yang pertama ada praobservasi, ada observasi, dan pasca observasi. Alhamdulillah yang praobservasi dan observasi sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisis kedua hasil pertemuan itu ya melalui kegiatan pasca observasi ini. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana pendapat kita tentang kegiatan yang terdahulu pasca observasi dan observasi yang sudah kita lakukan. Yang belum ketemu lagi sama Ibu, saya sebenarnya ada yang bisa saya tanyakan lagi sama Ibu terkait yang kemarin ya Bu. Untuk pra dan observasinya saat di kelas saya tuh saya masih banyak kekurangannya, masih banyak yang belum saya lakukan gitu yang seharusnya. Mungkin dari pendahuluannya, dari awalnya saya masih belum banyak untuk secara utuh gitu menyiapkan kelas, dan menyiapkan kesadaran siswa untuk belajar penuh di kelas, karena masih banyak kan Bu yang bercanda saat saya udah mulai belajar, masih ada aja tuh yang bercanda, yang masih ngobrol sana sini. Mungkin itu dari awal pendahuluan saya yang mungkin masih kurang. Jadi ya apa ya, dari mungkin nanti kita saya ingin tahu nih Bu, gimana caranya supaya pembelajaran yang sudah saya lakukan bisa lebih baik lagi gitu dari yang kemarin. Dan mungkin dari yang sudah saya lakukan juga itu saya ingin memunculkan ide-ide yang baru lagi, bagaimana tindak lanjutnya supaya itu pembelajaran di kelas yang nantinya itu jadi ya lebih baik dari sebelumnya dan ada pengembangannya gitu. Oke, jadi kita udah menyepakati ya bahwa tujuan dari pembicaraan kita pasca observasi ini adalah untuk membahas soal-soal yang ada di pra dan terutama di saat observasi ya, supaya bisa terjadi perbaikan, supaya bisa terjadi peningkatan. Nah, kalau misalnya nih saya tanya 1 sampai 10 ya range-nya gitu. Kemarin tuh
saat observasi ya, saat pelaksanaan tuh di nomor berapa tuh, dan alasannya apa tuh Bu Dita? masih berapa ya? 4 atau 5 ya Bu ya. Gitu ya, kenapa tuh? Karena itu Bu, pendahuluan ini saya masih yang tadi Bu yang saya bilang. Dan di saat apa namanya, saat kegiatan pembelajarannya pun saya merasa masih belum menarik siswa untuk mereka tuh belajar, mereka yang menyiapkan pembelajaran, mereka yang apa namanya, Aktivitasnya ya gitu. mereka yang melakukan aktivitas pembelajaran itu kan masih kurang juga gitu. Jadi dari mana saya memberikan media pembelajaran untuk Animasi ya. Nah tapi masih kurang untuk merekanya mencoba, ya mereka yang mencoba ya Jadi menurut Bu Dita sudah berusaha melakukan pengembangan dengan menggunakan aplikasi animasi, tapi dirasa masih kurang karena anak-anak kurang dilibatkan dalam aktivitas penggunaannya. Nah, kalau menurut Bu Dita hambatannya selain itu, apakah ada yang lain di kegiatan kemarin? Mungkin selain dari anaknya jadi dari saya sendiri juga ya Bu ya, karena kan aplikasi animasi itu kan memang dari web, jadinya saya hanya menampilkan yang ada di web itu, jadinya ya saya cuma ya yang ada di situ ya saya berikan ke siswa, jadinya mungkin sayanya juga yang belum paham betul ya dengan isinya, atau mungkin yang akan saya bahas masih belum full di web itu, karena kan hanya Menggunakan gitu ya. dari situ aja. Jadi ada keterbatasan ya, Ya. dari anak itu Iya. menurut Bu Dita. Nah, ada solusinya nggak Bu yang mungkin sudah Ibu temukan gitu? Karena itu aplikasi buatan orang ya, maksudnya ya kan mereka membuat itu, jadi saya pengennya Bu ya, pengennya itu saya yang buat sendiri aplikasinya, saya yang buat animasinya lah gitu, supaya ya memang betul-betul apa yang mau saya sampaikan ke murid ya itu yang saya tunjukkan. Karena mungkin kalau pakai yang sudah jadi, ada kalanya tidak sesuai juga ya dengan usia atau apa namanya indikator yang ingin dicapai gitu. Nah, apakah sudah mencari tahu Mbak caranya untuk bisa menguasai pembuatan aplikasi animasi itu? Iya Pak, paling saya udah cari-cari video juga sih, video-video di YouTube gimana cara membuatnya. Terus saya udah ya berdiskusi juga, terus saya sempat untuk mau cari-cari pelatihan Oh gitu? workshop yang kira-kira nih gimana ya caranya yang cocok gitu supaya saya bisa ya belajar untuk membuat itu. Sudah tahu gimana bisa belajar? Ini ya Bu ya, di pelatihan kedua KPT iya, kedua ya Bu Duren ya. Sawit ya? Ya itu. Paling situ saya mau cari-cari dulu nih kira-kira ada nggak ya yang cocok gitu, atau ya pelatihan lain di luar Bu yang ada kan yang gratis atau yang bayar, itu saya juga pengen juga sih Bu walaupun dibayar juga, tapi ya masih mau cari yang kira-kira yang cocok. Wah, luar biasa nih Bu Dita, sampai punya ketertarikan gitu ya terhadap
aplikasi animasi ini gitu? Apa mungkin memang tertarik di situ ya Bu Dita ya? Ingin mengembangkan kompetensi di situ gitu. Di YouTube Bu, karena ya saya nggak ahli-ahli banget sih Bu dalam IT gitu, enggak, cuma bisa lah sedikit-sedikit, makanya saya mau pengen untuk meningkatkan itu juga supaya ya lebih mahir lagi aja, karena kan sekarang juga anak-anak kan apa-apa handphone ya Bu ya, apa-apa dengan secara digital lah, jadinya saya mau coba untuk gimana saya memberikan media ke siswa yang memang mereka suka gitu. Mereka memang seringnya di handphone, ya saya siapkan gitu untuk misalnya memberikan media yang ada di HP atau dengan di layar yang dia bisa coba-coba. Setuju banget tuh Bu Dita dengan pendapat Bu Dita yang itu gitu ya. Karena memang dalam zaman digital kita agak sulit ya kalau anak harus baca buku gitu ya. Tapi kalau kita suruh ayo main game atau aplikasi atau yang berbau-bau HP gitu, mereka kayaknya bersemangat. Keren tuh Bu Dita. Kemudian apakah sudah buat rencana untuk melaksanakannya? Rencana sih ya udah sedikit-sedikit lah Bu ya, saya coba itu dengan cara mencari tahu itu pelatihan mana, atau berdiskusi dengan teman-teman juga yang kira-kira bisa nggak ya gitu untuk dicoba. Nantinya bisa nggak ya disesuaikan dengan kebutuhan siswa di sini juga. Kapan rencananya akan dilakukan? Saya sih punya target untuk yang nggak spesifik banget ya Bu ya. Paling misalnya dalam waktu seminggu gitu saya pengen ada satu video yang saya pelajari Dari YouTube dulu ya, dari YouTube dulu pertama, terus mungkin dalam waktu itu saya bisa dapetin pelatihannya ya, nanti tidak lama ya Pak ya, mungkin dalam sebulan atau semester ini lah ya, sudah dipelajari ya. Kemudian tindak lanjutnya apa sih yang Bu Dita inginkan setelah ini? Untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar gitu kan. Itu dengan belajar hal-hal yang baru untuk pelatihan yang bisa saya pelajari. Belajar tentang ini aplikasi animasi ini gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa membantu Bu Dita berkomitmen nih? Komitmennya bagaimana nih terhadap pelatihan atau ini belajar lagi soal aplikasi animasi? Paling ya kalau di komitmen ya pasti harus dari diri sendiri ya. Kalau dari sendirinya aja nggak niat mungkin nggak akan jalan. Jadi saya ya komitmen sama diri sendiri ya, jadi sama diri sendiri supaya itu target yang saya inginkan itu bisa terlaksana. Mungkin dari saya mulai ini kali ya Bu ya, di note ya, ada jadwal di note misalnya hari ini belajar ini atau mencari ini. Dan yang kedua sih yaitu Bu, saya mungkin minta bantuan Ibu juga, jadi ya kalau diri sendiri nanti tiba-tiba loyo atau tiba-tiba lupa ya, saya minta tolong Ibu untuk diingatkan gitu, saling mengingatkan.
Karena saya juga tertarik nih Pak, ini saya juga mungkin hampir sama ya, walaupun tidak mahir tapi tertarik dengan media-media yang digital gitu. Tapi mungkin harus bersama-sama saling mengingatkan karena memang butuh effort ya, butuh meluangkan waktu gitu untuk mau belajar gitu ya. Tapi kalau kita suka sih mudah-mudahan bisa aja tuh mencari waktu yang sempit gitu, kita ketemulah nanti waktunya. Kemudian Bu Dita nih setelah ini ya, setelah dari kegiatan observasi, lalu di setelah itu pasca observasi, tindak lanjut apa nih yang Bu Dita rencanakan, yang sudah Bu Dita komitmen pada diri gitu ke depannya seperti apa? Kalau misalkan memang sudah terlaksana dengan yang saya belajar, saya melakukan pelatihan, saya coba tuh untuk buat aplikasinya. Ya semoga aja bisa terlaksana, itu bisa saya ajarkan atau bisa saya berikan gitu ke murid. Jadi saya lihat dulu mereka apakah sesuai dengan kebutuhan belajar mereka senang nggak dengan apa yang saya buat. Ya kalau misalkan sudah ke murid sih, saya pengennya yang jangka panjang nih ya. Saya pengennya kalau misalkan sudah bisa dari pelajaran sendiri dulu ya, dari pelajaran udah bisa gitu, udah bisa anak-anak yang senang dan anak-anak yang bisa mengerti gitu. Jadi saya pengennya bisa juga buat memperkenalkan ke yang lain gitu, ke guru yang lain nih bisa sebenarnya ada media ini untuk ditinggalkan itu Bu, biar bisa ke yang lain juga tahu. Oke, luar biasa sekali ya. Saya lihat kita sudah menemukan ya solusi-solusi yang mungkin sudah direncanakan juga, sudah dijadwalkan juga. Tujuannya adalah untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Dita atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, terus yang sesuai dengan kesiapan belajar, juga kemauan dari anak-anak. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum.